Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan setelah masa Khulafaur Rasyidin dan Daulah Umayyah adalah kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Seperti yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Daulah Abbasiyah berkuasa selama kurang lebih 6 abad dengan terbagi menjadi 5 periode. Khalifah yang berkontribusi terhadap kemajuan Daulah Abbasiyah antara lain Abu Abbas As-Soffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Abdullah Al-Ma'mun. Pada pertemuan hari ini, aspek yang akan kita bahas tentang penyebaran wilayah Islam serta perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah menaklukkan beberapa daerah dan mengembangkannya menjadi pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghaznah, Halab, dan Bukhara. Daerah tersebut juga digunakan sebagai pilar perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 2 faktor kemajuan peradaban. Yang pertama, faktor politik, antara lain pemindahan ibu kota dari Anbar atau Al-Hashimiyah ke Baghdad oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kedua, pegawai pemerintah dan istana terdiri dari para cendekiawan. Faktor yang kedua yaitu sosiografi. Antara lain, banyaknya bangsa Romawi dan Persia yang memeluk Islam. Terjadi asimilasi terhadap bangsa Arab dan bangsa lain, serta gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani di Baitul Hikmah. Selanjutnya yaitu indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Terdapat 3 indikator, antara lain yang pertama, perkembangan ilmu keagamaan, meliputi ilmu tafsir, terdiri 2 metode dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, tafsir bil ma'thur, yaitu Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Tokohnya Imam At-Tabari dengan kitabnya Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Yang kedua, tafsir bil-ra'yi, yaitu Al-Quran ditafsirkan berdasarkan akal pikiran atau rasional. Tokohnya Abu Yunus Abdussalam yang menafsirkan Al-Fatihah hingga 7 jilid. Juga terdapat tokoh yang pertama kali menyusun buku tafsir secara lengkap, yaitu Yahya bin Ziyad Ad-Dailami dan Abdurrazak bin Hamman Al-San'ani. Ilmu selanjutnya yaitu ilmu hadis. Para ulama Abbasiyah melakukan pemisahan hadis, fatwa sahabat, dan penelitian hadis palsu, sehingga lahir 6 kitab hadis yang biasa disebut Kitabus Sittah. Antara lain tokohnya yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan yang terakhir Imam Nasai. Selain itu juga terdapat tokoh yang terkenal dalam menulis kumpulan hadis, antara lain Ibnu Jurayj, Malik bin Anas, Al-Rabi' bin Sabih, Ibnu Al-Mubarrak. Pada awal abad ketiga, hadis Nabi ditulis dengan bentuk musnad oleh Ahmad bin Hambal, Ubaidillah bin Musa Al-Abshi Al-Kufi, Musaddad bin Musardad Al-Basri, Asad bin Musa Al-Amawi, dan Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai. Ilmu fikih. Pada era Abbasiyah terdapat 4 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam bin Hambal. Pada ilmu tasawuf terdapat 2 aliran. Yang pertama, tasawuf akhlaki, yaitu bersifat akhlak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tokohnya Haris bin Asad Al-Muhasibi. Yang kedua, tasawuf falsafi, bersifat filsafat yang bercampur metafisika. Tokohnya Zunnun Al-Misri dan Yazid Al-Bustami. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pada ilmu filsafat, diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Filosofnya antara lain Al-Kindi atau biasa disebut filosof Arab, Al-Farabi biasa disebut Mu'allim Tsani atau guru kedua setelah Aristoteles, Ibnu Sina, dan yang terakhir Ibnu Maskawih yang mengkaji akhlak secara ilmiah. Ilmu selanjutnya yaitu ilmu kedokteran,
antara lain Ali bin Robban At-Tabari, pengarang buku Firdaus Al-Hikmah, Ibnu Sina, yang biasa dikenal dengan bapak kedokteran dunia. Bukunya yaitu Qanun fit Tibb. Yang ketiga, Ar-Razi, beliau ahli psikologi. Ilmu yang selanjutnya yaitu ilmu matematika. Tokohnya antara lain Al-Khwarizmi, penyusun buku Al-Jabar dan penemu angka 0. Umar bin Khayyam, mengklasifikasikan persamaan linear. Ilmu astronomi. Tokohnya yaitu Al-Farghani atau Faragnus, ditunjuk oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk mengawasi pembangunan Nilmeter. Jabir Al-Batan, penemu gnomon atau alat ukur waktu yang kemudian dikembangkan menjadi jam. Tokoh selanjutnya yaitu Ibnu Haisam, yang terkenal dengan teori optik. Ilmu sejarah, antara lain tokohnya Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Muhammad bin Umar Al-Waqidi, penulis At-Tarikh Al-Kabir dan Al-Maghazi. Muhammad bin Sa'ad dengan bukunya At-Tabaqat Al-Kubra, dan Ahmad bin Yahya Al-Baduri dengan bukunya Futuh Al-Budan. Perkembangan yang terakhir yaitu perkembangan peradaban. Di bidang sosial budaya, masyarakat Abbasiyah terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dinamakan kelompok khusus, terdiri atas khalifah beserta keluarganya, pembesar negara, bangsawan suku Quraisy, petugas khusus, tentara, dan pegawai istana. Kelompok yang kedua yaitu kelas umum, terdiri atas seniman dan pujangga, ulama dan fuqaha, tukang dan petani. Kebudayaan yang berkembang pada saat itu yaitu kaligrafi, seni lukis dan dekorasi, sastra, dan arsitektur. Dalam bidang politik dan militer, pemerintah membentuk Diwan Al-Jundi untuk mengatur kemiliteran dan pertahanan keamanan. Keterlibatan beberapa bangsa dalam pemerintahan meliputi orang Barmak sebagai wazir atau perdana menteri, orang Turki sebagai militer. Bidang yang ketiga yaitu bidang pembangunan dan tempat peribadatan, madrasah atau an-nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk. Yang kedua, kutab atau lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah. Masjid dijadikan tempat belajar tingkat tinggi dan takhusus. Majelis Munazaroh sebagai tempat pertemuan pujangga, ahli fikir dan sarjana. Baitul Hikmah yaitu perpustakaan pusat. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah dijadikan pilar perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, di antaranya Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghaznah, Halab, dan Bukhara. Terbagi menjadi dua faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah, yaitu faktor politik dan faktor sosiografi. Indikator kemajuannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perkembangan ilmu keagamaan, yang meliputi ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu tasawuf. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan, meliputi ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu astronomi, dan ilmu sejarah. Indikator perkembangan yang terakhir yaitu perkembangan peradaban, meliputi pada bidang sosial budaya, bidang politik dan militer, serta bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Sekian materi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.